Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi juga untuk Papa dan Mama yang bersama-sama mendampingi adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Kita mau bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan? Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita pujikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oke, kita akan berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, kami sangat bersyukur Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati setiap kami ya Bapa, kami boleh layak datang ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, Tuhan itu baik. Nah, contohnya apa kalau Tuhan itu baik? Contohnya, kita diberi nafas kehidupan, kita diberi kesehatan, itu tandanya kalau Tuhan itu baik bagi kita semua. God is so good. Tuhan itu baik. God is so good, God is so good, God is so good to you. God is so good, God is so good, God is so good to me. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, baik buat kamu dan saya. Tuhan itu baik buat kamu dan saya. Untuk itu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Kita mau berdiri, kita
pujikan sambil bergerak. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Kita persiapkan telinga kita. Buka yang lebar ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita akan pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo anak-anak, selamat pagi, Shalom. Senang sekali kita dapat bertemu lagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab. Yang pada hari ini kita bacakan dari kitab Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Anak-anak silakan buka Alkitabnya. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu yang tidak lama ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 21, Pak Ade akan membacakannya ya. Kamu simak baik-baik. Kamu telah mendengar firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Supaya siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini di mana Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang di dunia ini. Dia ingin menggenapkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah diberikan sejak nenek moyang kita, sejak nenek moyang bangsa Israel. Di mana hukum Taurat, kalau kalian mungkin pernah belajar di sekolah ya, hukum Taurat itu ada 10. Dan hukum Taurat itu diberikan kepada manusia melalui Musa. Hukum Taurat itu mengatur 2 hal yang besar. Yang pertama, mengatur tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Untuk mengatur hubungan kita dengan sesama kita, Tuhan Yesus berfirman agar kita berbuat baik. Mengapa kita harus berbuat baik? Berbuat baik itu, kalau saya mengatakan, suatu perintah langsung dari Tuhan. Tetapi mengapa kita harus berbuat baik? Bukankah ada orang yang beranggapan bahwa jalan keselamatan itu adalah dengan berbuat baik? Apakah supaya kita masuk surga itu harus berbuat baik? Mengapa kita harus berbuat baik? Apakah kita berbuat baik karena orang-orang lain itu juga berbuat baik kepada kita, sementara orang yang berbuat jahat kepada kita tidak? Apakah seperti itu? Di dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita berbuat baik kepada sesama kita yang berbuat baik kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, berbuatlah baiklah kepada sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu di dalam kitab Matius ya. Nah, dalam bacaan kita hari ini Tuhan Yesus menguraikan bagaimana mengatur hubungan kita dengan sesama ya. Kalau di dalam hukum Taurat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, mengatur hubungan kita dengan sesama kita, itu adalah hukum yang ke-5 sampai ke-10. Nah, di dalam ayat 21 tadi dikatakan jangan membunuh. Ayat 22 disebut kita
kalau menyebut nama orang itu harus dengan hormat. Ya, tidak menyebut dia kafir, tidak menyebut dia jahil, atau menyebut dia dengan nama-nama binatang, atau mengecek-ngecek dan sebagainya. Tetapi kita menyebut orang lain itu dengan hormat. Di ayat 23 dikatakan, hendaknyalah kita berdamai, ya, berdamai dengan semua orang. Kalau kita punya masalah, kita berdamailah dengan dia. Di dalam ayat 27 sampai 32 dikatakan jangan berzinah. Ya. Kemudian di ayat 33 sampai 37 kita diminta bersikap jujur. Seperti yang Pak Ade tadi katakan bahwa hukum utama, ya, tatkala seseorang bertanya kepada Tuhan Yesus, apa guru, apa hukum utama itu? Maka Tuhan Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum utama yang pertama. Ada lagi hukum utama yang kedua yang tidak kalah dengan yang pertama. Ya, hukum yang kedua. Hukum utama tapi yang kedua dikatakan, nah ini yang kita bicarakan tadi, adalah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti itulah cara kita mengasihi sesama kita, mengasihi seperti diri sendiri. Ya. Seperti dikatakan Tuhan Yesus juga bahwa apapun yang engkau ingin perbuat kepadamu, maka perbuatlah itu juga kepada mereka. Berarti berbuat baik itu adalah aktif. Aktif artinya tidak menunggu, tetapi kita lebih dulu berbuat baik. Kebaikan kita, perbuatan baik kita jangan hanya disimpan saja di dalam diri kita, tetapi hendaknyalah semua orang mengetahui. Dalam hal ini bukan kita menyombongkan, tetapi mari kita melakukannya dengan aktif, bukan menunggu, bukan pasif. Ya, kalau kita ingin dikasihani, maka jangan menunggu kita dikasihani. Kita lebih dulu mengasihi orang lain. Ya. Berbuat baik itu, seperti yang Pak Ade juga katakan tadi, adalah perintah Tuhan secara langsung melalui hukum Taurat. Berbuat baik itu adalah kewajiban semua orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kewajiban kita sebagai murid Yesus. Berbuat baik itu merupakan ucapan syukur kita. Ya, jadi bukan supaya kita selamat masuk surga, bukan. Tetapi orang yang sudah menerima Yesus, dia pasti mengucap syukur dengan berbuat baik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Ade mengajak kalian semua, ayo kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua, kakak, adik, teman-teman. Seperti apa kita mengasihi mereka? Seperti mengasihi diri sendiri. Tuhan tidak suka anak yang egois, tapi Tuhan suka anak yang peduli, mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan firman Tuhan pada hari ini di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang singkat tetapi begitu penting di dalam kehidupan kami. Terkadang kami sangat egois, tidak peduli, cuek. Tetapi biarlah melalui firman-Mu yang sudah diingatkan kepada kami semakin menjadi orang yang peduli, mengasihi orang lain yang ada di sekitar kami.
Sebab percuma saja kami mengasihi Engkau, tetapi jika kami tidak mengasihi orang lain, itu tidak ada gunanya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk semakin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Siapapun yang Tuhan izinkan kami ketemui, untuk mengasihi mereka semua. Demikian doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Happy birthday to you, happy birthday to you. Wah, ada yang ulang tahun ini. Siapa yang merasa ulang tahun kemarin? Ayo, angkat tangan yang tinggi. Wah, iya. Wah, ternyata yang merasa ulang tahun sudah angkat tangan ya. Wah, Joy Vanuel yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Joy. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Joy juga untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, doakan untuk guru-guru sekolah minggu juga ya. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh memuji Engkau. Dan saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk Joy yang berulang tahun. Terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi bagi anakmu ini. Berkati senantiasa, berikan kesehatan, kekuatan, kepandaian bagi Joy. Terima kasih Tuhan, biarlah ketika dia bertambah usia 1 tahun, dia juga bertambah hikmat daripada Tuhan. Dia bertambah pandai, bertambah segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk kedua orang tuanya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Supaya mereka pun juga boleh dapat mendidik, mengarahkan Joy untuk senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Joy yang sudah Tuhan berkati. Tuhan tambahkan usia bagi anakmu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak GP Kris Malang. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semuanya. Dalam pertumbuhan iman juga Tuhan berkati. Kami juga bersyukur jika Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi anak-anak kami. Sehingga mereka pun juga boleh tetap semangat ketika mereka menjalani akan aktivitas mereka, sekolah mereka, bahkan ketika mereka mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga untuk orang tua mereka yang senantiasa setia untuk mendampingi, mengarahkan anak-anak kami. Terima kasih supaya Tuhan senantiasa menolong akan memberkati mereka, baik dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, bahkan dalam iman kerohanian mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong, Tuhan berkati senantiasa, supaya guru-guru sekolah minggu juga boleh tetap melayani Engkau di sekolah minggu. Mereka boleh tetap menjadi berkat bagi setiap kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, tetap semangat. Terus melakukan aktivitas kita. Kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan kalau kita melakukan aktivitas, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.